Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up. Kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen ucapkan terima kasih banyak atas feedback positif dari teman-teman ya, setelah video terakhir saya membahas tentang tips ya untuk memanage kita punya FOMO meter ya. Dan saya lihat di sini banyak sekali feedback positif dari teman-teman dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas support dari teman-teman semua. Mudah-mudahan ya selalu senang bagi saya untuk bisa membantu dan sharing pengetahuan yang saya miliki saat ini tentunya. Mudah-mudahan ya hal itu bisa mensupport teman-teman juga ya dan tentunya bisa memotivasi teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi di dalam next trade kalian. Oke, so tanpa berpanjang-panjang, kali ini di video ini kita akan membahas tentang pergerakan Bitcoin. Jadi kita akan berikan update untuk analisis seputaran si Bitcoin, ya. Pertama kita akan ngelihat dulu teman-teman untuk si Bitcoin ini. So far sih, kalau misalkan dengan kondisi saat ini sudah mengkonfirmasikan pelemahannya ya. Artinya memang skenario yang kita sudah bahas dari beberapa waktu lalu atau beberapa video saya yang lalu itu sudah terkonfirmasi ya. Artinya kita di sini ngelihat memang Bitcoin ini sudah bukan berpotensi lagi sih, memang sudah dalam jalurnya untuk mencapai si wave correction ya. Nah, so far kalau misalkan sebelumnya kan kita ngelihat di sini terbentuk wave 1, 2, 3, 4 dan 5 gitu ya. Nah, kalau proses di sini sebetulnya sini juga terlihat demikian ya. Ini kita terlihat seperti sedang berproses menuju ke wave 5 ya daripada si pergerakan Bitcoin itu sendiri. Kalau misalkan dari wave B ke wave C-nya, kalian bisa lihat ini sebenarnya berproses wave-nya cukup panjang. Bahkan sebelumnya itu seperti terbentuk semacam sempat terbentuk semacam falling wedge ya. Ya, kita bisa bilang di sini kayak semacam bukan falling wedge sih, lebih ke bull flag ya. Setelah bull flag ini invalidate seperti yang tadi saya jelaskan ya melalui video terakhir, dia bukannya naik tapi malah breaknya ke arah bawah ya. Sebenarnya kalau misalkan dia break out dari bull flag aja sih baru kita bisa idealnya melakukan transaksi long untuk Bitcoin. Tapi karena dia breakdown ke bawah dan bahkan break dari key supportnya dia di kisaran 62.150 dolar, maka artinya memang di sini kita sudah mendapatkan konfirmasi bahwa si Bitcoin ini bisa dikatakan failed ya untuk mempertahankan momentumnya ya. Yang kita expect kan sebelumnya adalah dia membentuk seperti inverse head and shoulders ya. Yang artinya ada kemungkinan kita ngelihat dia rebound setelah dia create semacam higher low di kisaran area ini. Tapi sayangnya dia failed untuk create higher low dan bahkan kalau sekarang nih mungkin sebagian dari teman-teman akan melihat ini sebagai sebuah kita bisa bilang di sini seperti sebuah head and shoulders ya secara gambaran yang lebih besar gitu. Tentunya bisa diukur menggunakan panjang headnya untuk potensi target penurunannya ya. Sebentar teman-teman, which is ya di kisaran kurang lebih sebentar, let me move this one ya. Ya, kurang lebih sampai kisaran 53.000 dolar ya. Jadi targetnya itu berpotensi sampai 53.000 dolar atau sekitar wave 4 yang terakhirnya. Sebenarnya sih kalau misalkan berdasarkan dari teori apa namanya elite wave sendiri gitu ya, kita memang sekarang berproses menuju ABC correction pattern gitu. Nah, kalau misalkan secara elite wave theory sendiri ya, wave C itu semestinya sih itu berkisar kurang lebih sekitar 1618 ya. Jadi memang extensionnya itu bisa 100% sampai 1618. Kenapa demikian? Jadi kalau misalnya kita ukur, balik lagi teman-teman, sebelumnya saya udah pernah ukur ya menggunakan wave A-nya ya. Lalu kalau misalnya saya copy, saya geser ke sini, teman-teman. Pada dasar Fibo extension yang dicapai ini dari wave B itu sekitar 100%-nya itu berada di 56.000 dolar. Makanya saya pikir di situ ada potensi kita ngelihat Bitcoin itu membentuk semacam confluence of support ya di 56.600 dolar. Kenapa? Kalau lihat dari time frame daily-nya sendiri, kalian bisa lihat di kisaran 56.500 itu juga terdapat Fibonacci retracement 38,2%. Yang manakala kalau misalkan secara time frame daily sendiri, kita ngelihat emang ada potensi si Bitcoin ini membentuk semacam ABC correction pattern. Dan target pertama yang mungkin akan dituju adalah Fibo 38,2%-nya. Ya, di sini akan saya ganti untuk menjadi micro kali ya, atau sub micro deh, biar lebih enak. Ya, atau sub minute. Oke, sub-minute lebih enak ya. Nih ya, jadi kita akan melihat proses ABC correction pattern ya, dan ini akan melengkapi skenario wave 2-nya dia. Jadi kalau misalkan secara overall sendiri, kita memang itu sedang berproses menuju ke wave 3 ya. Ini ada major wave-nya. Sebentar teman-teman, ini saya tebalkan saja ini Fibo extension ya.
Oke, ini saya nggak pakai ini ya, saya pakai teks doang. Jadi intinya teman-teman kita ngelihat ini memang secara major wave ini masih cukup positif gitu kalau untuk si Bitcoin ya. Ini wave 1, wave 2 ya, kemudian sekarang wave 1 lagi, wave 2. Ini tuh lebih ke yang subwave menuju ke wave 3 nantinya. Jadi wave 3 itu overall masih di atas ya. Itu wave 3 masih di atas ya. Ini cuma saya kayak taruh dulu aja di kisaran 78.138 dolar ya berdasarkan ini, sorry. Ya, perhitungan ini berdasarkan wave yang lebih majornya. Jadi secara overall nih mungkin saya ganti aja kali ya, lebih enak teman-teman ya. Saya ganti dulu teman-teman sebentar. Wave 1 ya. Sini wave 1, kemudian wave 2 potentially ya. Which is nantinya nextnya adalah wave 3 kita, 4 dan mungkin finishingnya di sekitaran 1.18 yang sekaligus merupakan wave 3 yang lebih besar gitu ya. Dan ini adalah progress menuju ke wave 5 di time frame yang lebih besar lagi gitu. Mungkin teman-teman bisa refer ke BTC roadmap dari yang terakhir saya share ya. Kalau misalkan teman-teman pengen dapetin info jelas tentang pergerakan potensial daripada si Bitcoin. Nah, so far sih kalau misalnya kita lihat lagi ya, mudah-mudahan yang tadi hourly clear ya teman-teman ya. Ada potensi target di 56.600 karena area tersebut juga merupakan confluence of support. Sekali lagi saya tekankan. Jadi penghubungnya itu antara Fibonacci extension ya dari wave A ke wave B itu dapat di 56.600 ya, itu satu. Kemudian kedua, Fibonacci retracement dari swing wave 2 ke wave 1 yang micro ini itu dapat 38,2% di kisaran 56.500. Jadi ini adalah dua confluence of Fibonacci ya, terdiri dari dua Fibonacci retracement sekaligus ya. Ya, retracement sama extension sih salah satunya. Oke. Nah, kalau misalkan kita ngelihat sekarang posisinya si Bitcoin ini ya, sebenarnya ada beberapa hal yang saya saat ini sedang perhatikan teman-teman ya. Ini cukup menarik perlu dibahas. Pertama, jelas banget exponential moving average 21 ini akan menjadi salah satu fokus kita ya saat ini. Karena kalau misalkan untuk closing daily-nya dia bisa bertahan di atas area itu udah bagus banget ya. Dan sebelumnya kan kita tahu nih dia ngebentuk semacam shooting star ya, walaupun pin bar ya, bullish pin bar ya. Walaupun setelahnya terkonfirmasi, sayangnya next day-nya itu bearish engulfing. Dan sebenarnya ini sudah sempat saya bahas juga terakhir. Memang saya belum create video untuk YouTube ya, tapi memang kita ngelihat dengan momentum seller seperti ini, seharusnya kita juga sudah tahu ya, ada kemungkinan Bitcoin itu bisa melanjutkan koreksinya. Dan ini sekali lagi saya katakan teman-teman adalah hal yang sangat wajar. Bayangkan ya, kita naik itu dari awal akhir September sampai ke pertengahan Oktober atau bahkan akhir Oktober ya, dekat-dekat akhir Oktober, itu naik 65%. Dan sekarang kita baru koreksi itu ya sejauh-jauhnya ya, saya rasa sekitar 10-15% lah. Tuh ya benar ya, kurang lebih 15% lah atau 14%. Ya masih oke gitu, masih fine. Karena mengingat market crypto kan fluktuatif ya. Kalau misalnya kita ngelihat dia bisa naik ya 60%, 70%, ya turunnya juga bisa 20-30% gitu. Dan jangan heran kalau sampai itu terjadi. Intinya seperti itu. Nah, yang menarik, ini yang saya pengen bahas ke teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat saat ini sih, ini Bitcoin ini memang dia berulang kali membuat pattern ya. Pattern yang bisa saya bilang cukup sama ya. Yaitu terbentuk seperti semacam falling wedge pattern. Ya, ini untuk yang terakhir, dia terbentuk semacam kayak falling wedge atau mungkin seperti bull flag pattern. Nah, sekarang pun demikian, kalau kita lihat nih teman-teman, ini sama-sama lagi progress ya. Sama-sama lagi progress pembentukan pattern tersebut ya. Dan kalau misalkan demikian terjadi, kita harus remind sekali lagi buat teman-teman. Dari terakhir wave yang di bagian bottom ini ya, kisaran 30.000 waktu dia rally pertama kali, ini tuh sampai highest point-nya di sini, itu tuh dia terpandulnya di kisaran Fibo 50% guys, ya. So, kalau misalkan ini yang terulang atau yang terjadi kembali, kita bisa ngelihat juga ada kemungkinan ini terjadi hal yang sama. Kalau kita tarik Fibo dari bottom-nya di sini, dan kita tarik ke bagian atas di sini, here you go guys, ya, $53.800 adalah potential Fibo 50%-nya dia, ya. Jadi ada kemungkinan lagi kita ngelihat Bitcoin itu koreksinya juga bisa sampai ke $53.890. Boom, baru kemudian ya mantul. Nah, cuman kalau misalnya kita ngelihat nih perbandingannya ya, ini perbandingan dari segi momentumnya. Waktu lalu itu dibanting satu candle panjang ya. Saat ini kita dua candle. Oke. Lalu berikutnya kalau yang waktu lalu itu dua candle panjang, yang di sini baru dua candle sedang ukurannya.
Jadi kita ngelihat kayak semacam ada miniatur ya yang terjadi di sini. Jadi simpelnya kalau misalkan memang ini adalah last pullback-nya dia, before kita ngelihat benar-benar dia create all time high, maka di sini kita punya opportunity. Dan tadi opportunity-nya seperti yang saya sudah sebutkan ya, ada beberapa potensi area yang akan divisit oleh si Bitcoin, dan salah satunya itu adalah di kisaran $56.500. Oke, jadi update saya untuk Bitcoin so far ini dulu teman-teman. Kita ngelihat dulu pergerakan dari sellernya so far masih mendominasi daripada si market. Jadi kita nggak perlu buru-buru untuk taking decision ya atas trade kita ya. Kita simply nikmatin aja dulu, enjoy the ride dulu ya. Kita lihat dulu prosesnya sampai nanti dia mulai pelemahan momentum seller. Dari sana mungkin kita baru bisa decide ya kira-kira next plan-nya kita atau next game plan-nya kita untuk memanfaatkan cryptocurrency ini apa gitu loh. Plus satu lagi teman-teman sebelum saya tutup, Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance saat ini terlihat rebound, jadi do be careful ya buat teman-teman yang lagi pada trading alts ya. Lalu tadi saya juga sempat inform ke grup ya. Ini bonus ya, bonus. Karena kebetulan lagi banyak yang euforia banget untuk Shiba ya. Shiba sendiri saya sudah putuskan untuk taking profit ya. Sebentar teman-teman. Karena ada beberapa area, bukan di chart ini berarti ya. Sorry. Nah, di chart ini ya. Jadi Shiba sendiri saya putuskan taking profit karena berdasarkan eksternal terakhir itu kita ngelihat di sini adalah level Fibo 2618. Balik lagi, ini adalah strategi saya, do your own research ya buat teman-teman yang mau decision, create decision. Jadi bukan ngikutin apa yang saya mentah-mentah sampaikan gitu ya. Kalau saya sih, saya taking profit tapi saya masih ada sisa posisi dengan stop loss saya udah jaga di area plusnya dia. Jadi kalau misalnya dia balik turun ya it's okay. Saya paling kena stop loss tapi dalam keadaan plus ya. Karena entry point saya juga udah jauh banget di bawah gitu. Dan saya nggak sempat average up juga pada saat kemarin ngepumpnya gila-gilaan ya. Tapi congratulations buat teman-teman yang pada tradingin Shiba ya. Mudah-mudahan profitnya pada mantap-mantap ya. Bisa ganti mobil, bisa ganti motor, bisa jalan-jalan, traveling, macam-macam lah ya. Intinya enjoy your profit teman-teman ya. Tetap ingat, jadi profit itu bukan cuma untuk sekedar di screenshot, tapi taking profit ya, bawa uang itu dan gunakan uang itu untuk yang bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa, kalau saya personally ya saya saya compounding lagi, tapi itu masing-masing preferensi. Oke? So, sorry ini update yang terakhir, benar-benar yang terakhir ya. Untuk Bitcoin dominance itu kita lagi retest ya terhadap Fibo 61,8%-nya. Kalau misalkan dia bisa hold di area sini dan dia break lagi ke bawah, harusnya sih nggak jadi masalah walaupun Bitcoin turun ya, karena alts-nya sendiri atau Ethereum itu mungkin akan mendominasi. Kita bisa lihat dari Ethereum BTC di sini ya. Sorry, saya pakai chart yang kayaknya time frame hourly ya. Nah, untuk Ethereum Bitcoin sendiri kalian bisa lihat ya, dia terakhir itu breakout dari si descending channel. Lalu pada saat dia breakout dari descending channel, terbentuk semacam resistance line, dan saat ini dia sepertinya nggak respect terhadap resistance line tersebut. Jadi saya bisa asumsikan bahwa kita di sini berpotensi membentuk semacam descending channel ya. Jadi kita berpotensi membentuk semacam channel ya. Saya akan hubungkan dari bagian atasnya dulu teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Oke, kita mungkin akan membentuk semacam channel yang mudah-mudahan Ethereum ini benar-benar masih bisa mendominasi si Bitcoin ya. Jadi kalau misalnya nanti turun dia rebound lagi ya it's okay. Kita bakal ngelihat altcoin akan bodo amat gitu sama Bitcoin. Terserah dia mau ngapain ya. Kita ngelihat hari ini juga ada beberapa yang masih parabolic tapi ada beberapa yang cukup deep ya koreksinya. Oke. So itu aja paling update saya. Once again, thank you very much for watching this video till the end teman-teman. Ya. Sampai ketemu lagi di update berikutnya ya. Enjoy progress trading teman-teman sekali lagi ya. Saya turut turut bersedih juga buat teman-teman yang mungkin terkena likuidasi, yang terkena stop loss. Tadi udah sharing ya dari komen-komen sebelumnya. Saya ingatkan teman-teman untuk tetap semangat karena memang ini adalah part of trading journey ya. Nggak ada trader sukses yang tidak mengalami kegagalan dulu di awal. Itu udah mutlak banget sih. Saya belum pernah ketemu kayak trading langsung sukses terus kayak konsisten bertahun-tahun nggak pernah rugi gitu ya, kayak nggak pernah bangkrut, nggak pernah liquid, itu hampir nggak pernah ketemu sih sepanjang saya 7 tahunan di dunia trading. Oke? Ya paling itu aja teman-teman. Make sure kalian leave your like button, jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian baru pertama kali nonton video di channel ini. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Have a nice rest dan sampai ketemu lagi besok. Oke? Cheers.